Halo, assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Bu Mariati. Selamat siang Bu Nining. Apa kabar Bu? Alhamdulillah saya sehat. Bu Mariati sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu sehat. Keluarga bagaimana Ibu keluarga di sendiri rumah? gimana Bu? Kabar keluarga? Kabar- Alhamdulillah juga sehat Bu. Sehat walafiat. Ya, sama juga sehat. Pokoknya kalau anak kita Iya nih Bu sehat, Nining. kita tenang. Saya mau minta, Apa nih? iya, Ya, iya nih saya mau minta waktunya sebentar Bu Nining. oh iya ada apa-apa, siap. Selalu siap untuk Bu Mariati, Bu Nining siap. Ada apa ya? Iya nih Bu Nining lagi galau nih sebenarnya. Emang eh Apa kenapa nih namanya kok sebentar nih galau mau nih? di coaching sama Bu Nining ini. Oh, iya makanya kayak gini. Kenapa ya Bu Mariati Iya, kenapa? Tadi galau. aja. Hmm, lagi galau. Emangnya kenapa? Ada apa nih? Kok kayaknya penting banget. Sepertinya Bu Mariati lagi kebingungan. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Eh, iya, iya nih Bu Nining. Apa tuh saya ingin apa ya mendapatkan solusi baru nih Bu Nining. Saya tuh punya murid namanya Gina. Dia itu di dalam kelas itu aktif, bahkan terlalu aktif sekali di dalam kelas. Ketika pembelajaran ini ya, eh, biasanya itu sering jalan-jalan, tidak mendengarkan pembelajaran saya, sering bermain, tidak mendengarkan sama sekali itu Bu Nining. Oh, itu artinya Bu Mariati minta di coaching nih ya. Oke, Iya, semoga bisa mencerahkan Bu Mariati ya. Iya, iya. Gimana, gimana, gimana? Diulang gimana? Kenapa, iya, kenapa? di sini. Iya, Bu Nining. Di sini nih saya ingin minta solusi terkait salah satu murid saya yang bernama Gina nih Bu Nining. Karena Gina itu terlalu aktif di dalam kelas. Ketika pembelajaran nih ya, Kak, sering jalan-jalan, tidak mendengarkan ketika saya menjelaskan gitu, cenderung apa ya, bermain sendiri gitu di dalam kelas Bu Nining. Oh, gitu ya. Jadi Bu Mariati intinya ingin mendapatkan solusi gimana caranya untuk merubah Gina yang aktif di kelas, yang main-main sendiri di kelas, begitu ya. Terus, memang solusi yang bagaimana nih yang Bu Mariati maksudkan? Iya nih, sebenarnya sudah 1 bulan mencoba merubah perilaku Gina nih Bu Nining. Sudah banyak berbagai macam cara yang sudah saya lakukan, tapi Gina itu tetap tidak berubah sama sekali. Begitu, Bu. Oh, tidak berubah ya. Berarti intinya Bu Mariati merasa gagal begitu. Untuk berubah Gina, Iya, Bu Mariati iya merasa betul. gagal ya. Saya merasa gagal. Ya, Ah, betul sekali Bu Nining. Saya tuh sebagai guru kelas 6 tuh merasa apa ya? Merasa punya kewajiban gitu loh untuk peserta didik kelas 6 karena kan bentar lagi mereka itu akan melanjutkan ke SMP ya atau ke atau SMP sederajatnya ya gitu. oh, berarti Bu Mariati ini merasa Gina belum berubah ya? Memang tidak berubah seperti apa ya? Ya itu maksudnya tidak gitu-gitu aja tidak berubahnya maksudnya sering keliling-keliling kalau dalam pembelajaran saya itu sering bermain sendiri tidak mendengarkan saya ketika saya menjelaskan gitu Bu. Kalau misalnya ditegur mungkin dia diam bahkan menutup wajahnya itu dengan kerudungnya. Tapi selang berapa lama itu kumat lagi nih dia jalan-jalan lagi tidak mendengar pokoknya aktif sendiri gitu. Oh, asik main sendiri ya. Terus, menurut Bu Mariati, Gina itu bisa dikatakan berubah, tidak main di kelas, pokoknya nurut nah, gitu, nurut deh, gitu. Terus kondisi yang bagaimana yang Bu Mariati maksudkan? Maksudnya Gina dikatakan berubah itu dalam kondisi seperti apa di bayangan Ibu? Kalau di bayangan saya nih,
Saya itu pengennya Gina itu ketika saya di dalam kelas ya Bu, dalam pembelajaran itu aktif. Tapi bukan aktif jalan-jalan atau bermain sendiri atau mengganggu temannya, tapi mendengarkan mendengarkan saya di dalam kelas gitu. Dalam aktif dalam pembelajaran, bukan aktif sendiri. Oke nih, misalkan ada rentang ya, ada skala ya Bun Mariati antara 0 sampai 10. Kira-kira kondisi Gina yang sekarang nih, ada di skala berapa, Bu? Kalau rentang skala 0 sampai 10 itu kayaknya Gina itu ada di posisi 5 deh. Oke, berarti menurut pandangan Bu Mariati nih ya, sekarang kondisi Gina ada di skala 5 ya. Pastinya seorang guru ya Bu ya, kita pinginnya murid kita lebih baik lagi kan begitu. Terus untuk mendapatkan skala yang 10 kayaknya begitu sulit ya, begitu. Sulit untuk mendapatkan skala 10. Nah, kira-kira sekarang kan skalanya 5 nih. Yang pingin Bu Mariati itu berhasil, maksudnya bisa merubah Gina di skala sampai skala berapa? Kalau 10 katanya nggak mungkin. Nah, skala berapa itu sekarang pinginnya Bu Mariati? Kalau kalau skala 10 mungkin tidak mungkin ya Bu ya. Eh, tapi kalau menurut saya tuh pengennya tuh Gina itu di skala 7 deh Bu, cukup menurut saya Bu. Oh, berarti yang sekarang ini berada di skala 5, Bu Mariati pinginnya untuk 7 saja, karena 10 kayaknya tidak mungkin di skala 7 ya. Itu artinya bisa merubah Gina ke lebih baik, meskipun berubah, meskipun hanya sedikit kan begitu. Terus Bu Mariati untuk merubah Gina itu, kira-kira untuk merubah karakter Gina yang sering main-main di kelas, setidaknya nurut deh, meski dikit ya, nurut deh. Kira-kira bagaimana nih cara Bu Mariati merubah Gina agar dari skala 5 tadi menuju 7 skalanya? Gimana? Sebenarnya itu yang saya pikirkan saat ini Bu ini. Eh, Bagaimana ya caranya agar Gina itu sesuai dengan harapan saya di skala 7 gitu. Ya eh, saya sih masih masih belajar nih mendalami Gina nih dengan berbagai macam kegiatan pembelajaran diferensiasi. Eh, Caranya itu gimana nih biar Gina itu anteng di dalam kelas mendengarkan saya saat pembelajaran gitu agar lebih lama lagi di dalam kelas tuh misalnya aktifnya tuh di dalam kelas bukan main-main sendiri gitu itu sudah menjadi apa ya pemikiran pikiran saya itu bagaimana gitu apa yang harus saya lakukan gitu loh Bu. Iya, selama Bu Mariati bersama Gina nih, jadi wali kelasnya Gina, ya. Sudah berapa bulan kan sudah menjadi wali kelasnya Gina, sudah mendalami melihat karakter Gina ya, kok begini, ya, gitu ya. Nah, terus Bu Mariati itu selama menjadi wali kelas beberapa bulan kemarin, ke depan itu kemarin ya, apa nih, kan pastinya bisa melihat karakter tiap murid. Nah, apa yang di kelas itu Gina itu lebih suka ke apa gitu, kira-kira seperti apa pengalaman Bu Mariati saat di dalam kelas bersama dia? Yang Kalau disukai Gina pembelajaran maksudnya? ya, kalau di dalam kelas itu ya, kalau misalnya saya menayangkan video pembelajaran, memang tertarik nih, mungkin karena gambar ya. Kalau ditayangkan video-video yang menarik itu dia tertarik melihat, bahkan anteng nih melihat video pembelajaran. Tapi kalau misalnya untuk materinya, materi di videonya itu masih kurang. Nah, kemudian Gina itu juga menyukai kegiatan yang sifatnya itu tanya jawab, Bu. Tanya jawab tuh dengan guru-guru lain. Misalnya lagi di luar nih, jam istirahat tuh sering ngobrol dengan guru lain tuh tanya jawab. Tuh, nah, entah apa yang ditanyakan gitu dengan guru-guru lain. Kegiatan seperti itu membuat Gina lebih lebih mengingat nih materi pembelajarannya begitu, Bu. Nah, selain itu menurut yang Bu Mariati barusan sampaikan ya, tanya jawab, ngobrol dengan guru lain. Nah, kira-kira apa lagi nih yang menurut Bu Mariati untuk diterapkan agar Gina itu bisa berubah meskipun sedikit demi sedikit? Langkah apa lagi selain yang tadi?
mungkin, saya harus, lebih sering-sering menyempatkan waktu bersama dengan Gina ya, Bu, ya. Waktu berdua nih, menasehati Gina agar mau belajar, tapi tentunya di sini menasehatinya tuh bukan bersifat tekanan, tapi dengan ayoman, dengan kasih sayang, begitu, Bu. Oh gitu ya, menasihati Gina, memberikan gimana caranya Gina nyaman bersama kita sebagai wali kelasnya, dianggap sebagai orang tuanya. Nah, sekarang nih dari dua hal tadi, seperti tadi apa seperti tadi itu menayangkan video, tanya jawab dengan guru, ngobrol. Terus yang kedua kan apa? Bu Mariati ingin mengayomi dia dengan kata-kata kasih sayang. Nah, menurut Bu Mariati nih ya, yang bisa dilakukan dari dua hal ini dalam minggu-minggu ini itu yang mana? Yang lebih paling bisa dilakukan dari dua hal tadi? Ya, dari 2 hal tadi yang mungkin, bisa saya lakukan itu, menerapkan itu misalnya, apa namanya, setiap jam pulang sekolah mungkin saya harus, bisa menyempatkan waktu minimal 10 menit lah ya, Bu, ya, untuk bersama Gina. Eee, kita sharing-sharing, menasehati gitu. Kemudian kalau untuk video pembelajaran, yang menarik ya bisa juga, tapi itu kayaknya butuh waktu deh, Bu, butuh waktu dan persiapan yang lebih lama bagi saya kan. Dan lagi, saya merasa itu tidak bisa dilakukan setiap hari menayangkan video pembelajaran, karena berbagai macam tugas yang masih saya, kerjakan saat ini. Nah, kalau misalnya untuk, tanya jawab dengan guru-guru yang lain, saya bisa memanfaatkan sebagian proses pembelajaran itu, untuk menerapkannya langsung khusus nih untuk Gina. Jadi Gina itu bisa jalan-jalan sambil bertanya jawab dengan guru-guru lain gitu, jadi sambil belajar. Wow, kayaknya seru ya apa yang ada dalam pemikiran Bu Mariati, seru banget. Saya pingin nih minggu depan mau berbincang-bincang lagi sama Bu Mariati. Saya pingin tahu nih perkembangan Gina setelah Bu Mariati menerapkan hal tadi untuk bergina berubah. Nah, saya pingin dengar Bu Mariati. Saya tunggu ya perbincangan kita nih minggu depan. Saya pingin tahu nih perkembangannya. Baik, Bu Nining, nanti saya akan berkabar mengenai perkembangan Gina. Terima kasih untuk coaching hari ini, Bu Nining. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bu Nining sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Sebentar nih, saya ingin tahu juga nih, apa dari percakapan kita ini apa ini yang Bu Mariati dapatkan nih? Dari percakapan kita tadi, di awal itu saya tuh merasa bingung nih. Benar kata Bu Nining, saya lagi galau. Eh, Galaunya saya tidak tahu bagaimana cara menyikapi karakter Gina yang begitu aktif di dalam kelas, bukan aktif belajar ya, tapi asik main sendiri dengan keaktifannya, dengan imajinasinya. Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah setelah kegiatan kucing ini hari ini bersama Bu Nining, saya tahu harus bagaimana dan harus melakukan apa untuk merubah Gina sedikit demi sedikit. Nanti untuk perkembangan Gina di minggu selanjutnya akan saya eh, lagi dengan Bu Nining akan memberitahu lagi sama Bu Nining bagaimana eh, apa namanya eh, hasil dari apa yang saya lakukan untuk Gina. Wow, keren banget nih, seru kayaknya. Oke, saya tunggu ya minggu depan Bu Mariati ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya ingin tahu nih cerita lebih lanjutnya. Baik, ya baik Bu Nining. Terima kasih atas waktunya Bu Nining. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Mariati. Selamat siang. Sampai ketemu minggu Selamat depan. siang. Selamat siang Bu Nining. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mariati. Waalaikumsalam Bu Nining. Apa kabar? Baik nih, Mariati, gimana kabarnya?
Alhamdulillah, baik Bu Nining. Ah, keluarga gimana? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bu Nining sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat juga. Tapi anu apa? Alhamdulillah keluarga juga sehat. Ya, alhamdulillah ya. Semoga selalu sehat ya Bu Nining ya. Amin, amin. Gini Iya, Bu, ini hmm, ya. gini Bu ya. Saya itu anu apa ya? Lagi apa ya? Bingung gitu Bu, lagi galau gitu Bu. Wah, iya ya Bu Nining, kelihatan nih Bu Nining lagi sedang galau nih. Ada apa nih Bu Nining? Gini Bu, apa sudah saya itu Bu ya, lagi bingung Bu. Gini Bu, apa saya punya murid Bu, kan sekarang ajaran baru ya. Eh, sudah 2 bulan saya di dalam kelas, dalam pembelajaran ya Bu ya. Saya punya peserta didik, namanya Tony Bu. Ah, itu gini Bu, Tony itu tingkahnya apa ya? Suka bully teman. Lah, makanya saya pingin mendapat pencerahan dari Ibu, pingin dapat solusi dari Ibu biar saya apa, tidak kebingungan lagi. Nah, intinya saya pingin di-coaching nih dari Bu Mariati. Makanya Bu Mariati ada waktu nggak buat saya nih, Bu? Saya pingin refresh, Oh, pingin di-coaching oleh Ibu. oke, siap, siap, siap. Semoga nanti pembicaraan kita ini bisa membuat Bu Nining mendapat pencerahan ya Bu Nining ya, Ya, mendapatkan ya bener, Bu. solusi. Iya, betul betul. Nah, dari pembicaraan kita ini sekarang ini apa nih yang ingin Bu Nining dapatkan nih dari pembicaraan kita sekarang ini? Gini Bu, seperti yang tadi saya bilang, saya punya murid namanya Tony Bu. Nah di kelas itu gara-gara Tony Bu, yang sering bully temannya, ngejek temannya, pokoknya sering apa ya bikin tengkar Bu, bikin gaduh di kelas. Kadang dia bully temannya seperti ini Bu ya. Dia ambil sebuah kertas Bu, 1 lembar kertas dipotong. Pokoknya di kertas itu Bu, ditulis saya gila atau apa gitu Bu. Pas kertas itu ditempel Bu di punggung temannya. Nah temannya yang tidak tahu itu jalan-jalan Bu ke halaman sekolah kan biasa jam istirahat Bu. Nah keluar dari kelas jam istirahat karena di punggungnya itu ada bacaan saya gila Bu. Pastinya sama teman-teman dengan diketawain Bu sama teman-teman lainnya. Nah itu Bu ya. Nah, si anak yang di punggungnya ditempelin itu Bu ya, Bu ke kelas manggil siapa ini lah, karena tahu itu kerjaan Tony Bu. Nah itu Bu tengkar Bu, pokoknya gaduh lah Bu, gara-gara Tony yang sering apa ya gangguin temennya, godain temennya lah itu Bu. Makanya itu gimana? Saya bingung banget Bu. Iya, iya. Memang setiap anak itu punya karakteristik masing-masing ya Bu Nining ya. Di Ya dalam kelas benar. itu sudah ya berbagai macam karakter anak-anak yang memang kita sebagai guru harus bisa memaklumi dan bisa memahami itu. Di sini kalau saya dengar dari pembicaraan Bu Nining tadi itu sepertinya Bu Nining itu kan ingin mendapatkan solusi ya dari si Tony ini. Ibu Nining itu kan kepengen tahun ini berubah ya biar agar tidak apa namanya membuli temannya dengan pokoknya yang sifatnya tadi yang membuat teman-temannya itu bertengkar satu sama lain. Ya Bu. Eh, di sini solusi yang Bu Nining dapatkan itu yang bagaimana Bu? Saya pingin, karena saya pingin dikucing sama ibu, tentunya saya pingin solusi bagaimana Bu ya untuk merubah Tony agar dia tidak membuli temannya lagi. Nah, saya pingin, Bu, pingin apa ya, pingin tahu bagaimana caranya untuk merubah Tony. Ya, ya, yang seperti inilah Bu. Saya bingung banget Bu, tetap gini Tony nakal. Oh iya, jadi kata Bu Nining ini tahun ini tetap tidak berubah ya Bu ya, maksudnya begitu ya Bu ya? Ya. Iya, tapi kalau menurut Bu Nining itu, tetap tidak berubah yang bagaimana sih, Bu? Ya tetap gitu Bu, bikin gaduh di kelas. Pokoknya di pembelajaran, setiap pembelajaran mesti ada ulahnya Bu. Makanya saya bingung. Saya pinginnya kan kelas kondusif gitu Bu. Tapi kalau ada Tony mesti Bu dalam 1 hari itu mesti ada pertengkaran. Nah itu Bu, saya bingung, bingung ini Bu.
Iya iya, Bu, sabar Bu, sabar. Jadi kalau dari dengar cerita Bu Nining ini, eee, Bu Nining itu kayaknya merasa gagal gitu ya, Bu, ya, di dalam, membuat karakter, Tony ini baik gitu ya, Bu, ya. Jadi Bu Nining itu merasa gagal begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, saya merasa gagal. Makanya saya pinginnya gini, Bu, kan pastinya setiap guru pingin muridnya berubah ke arah yang lebih baik lagi. Nah, apalagi nanti Tony itu akan apa, Bu, akan naik ke kelas yang lebih tinggi. Nah, saya gini, Bu, saya pingin Tony berubah gitu, Bu. Nah, itu saya pingin Tony itu tidak seperti itu lagi, Bu, begitu. Iya iya, betul, Ibu. Karena Setiap sungguh guru tuh pengen gitu. meresahkan saya sebagai wali kelasnya, Bu. Sungguh saya bingung gitu, Bu, meresahkan saya. Iya iya, tentunya itu yang harapan kita semua ya, Bu Nining, menginginkan, semua murid-murid itu kondusif di dalam kelas. Nah, menurut bayangan Bu Nining ini, Tony itu bisa dikatakan berubah itu dalam kondisi yang bagaimana, Bu? Ya dikatakan berubah ya pastinya tidak mengganggu, tidak membuli, tidak mengejek teman-temannya lagi, Bu. Jadi dengan begitu Tony tidak mengejek, ya kelas menjadi aman, Bu. Saya ingin berubah seperti itu, tenang, Bu, kelas gitu. Meskipun tidak pas berubah gitu total, tapi kan sedikit demi sedikit berubah, Bu. Lah itu. Iya iya iya, betul. Kalau misalnya nih ada rentang nih antara 0 sampai dengan 10, kira-kira menurut Bu Nining, kondisi Tony ini berada di rentang berapa nih, Bu? Kalau sekarang berada di rentang 4, Bu. Menurut saya 4, Bu. Karena 4 waduh, Bu, ya? minta Iya ampun. Ya, jadi rentang menurut saya iya 4, iya. Bu. Iya iya, Bu Nining, baik. Kalau menurut Bu Nining itu sekarang itu ada di, rentang 4. Nah, mungkin sebetulnya tuh kita tuh pengen ya anak-anak itu semuanya tuh berada di rentang 10 ya, terutama Tony ini. Tapi itu kayaknya kalau saya dengar cerita dan kisahnya Bu Nini ini kayaknya nggak mungkin ya, Bu, ya. Tapi kita harus, tetap berusaha, karena setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, apalagi, Tony yang seperti ini yang menurut saya ini istimewa sekali ini, Bu. Jadi kalau menurut Bu Nining ini, kalau tadi itu tadi Tony itu rentangnya itu 4. Keinginannya Bu Nining itu, dari 0 sampai 10 tuh pengennya Tony itu ada di rentang berapa sih, Bu? Ya pinginnya 7, Bu, ya tapi 6 nggak apa-apa lah, Bu, sudah berubah. Ya, kalau ke 10 kayaknya nggak mungkin, Bu. Jadi antara 6 sampai 7 lah gitu, Bu. 6 pun tidak apa-apa. Oh iya, iya betul betul sekali. Dari skala yang tadi Ibu Nining sebutkan itu skala 6 ya, untuk merubah Tony. Sekarang itu kira-kira apa yang, bisa Bu Nining lakukan untuk, bisa merubah Tony ini, Bu? Ya, nah maka dari itu, Bu. Gimana ya caranya agar bisa merubah Tony itu, Bu? Agar berubah? Saya nggak tahu, Iya. Bu. Ini bingung. Kalau misalnya begini, Bu, di dalam pembelajaran nih, Bu, di dalam kelas, dari pengamatannya Bu Nining di dalam kelas, setiap anak itu kan mempunyai gaya belajar di dalam kelas yang berbeda-beda ya. Ya. Kalau Tony ini kira-kira lebih menyukai kegiatan pembelajaran yang bagaimana, Bu? Ya, selama saya menjadi wali kelasnya ya, Bu, ya, kurang lebih antara 2 bulan, 3 bulanan ini, Bu, ya. Tony itu memang sering bikin gaduh, pastinya seperti itulah, Bu. Makanya yang buat saya bingung itu. Tapi jika Tony itu, Bu, diajak ke lapangan gitu, main, "Yuk yuk, istirahat." Waduh, senengnya minta ampun, Bu. Meskipun, belum istirahat, dia seling seperti ini, Bu. Kalau diajak keluar, keluar kelas, misalkan di lapangan gitu, Bu, di halaman sekolah, di lapangan tentunya. Nah, itu semangat banget, Bu, kalau diajak main sepak bola, pokoknya yang berbau aktivitas di lapangan, main-main, istirahat, lari-lari, wah itu, Bu, semangat banget Tony, Bu. Ya ndak kayak dia kelas, ndak anteng dia, mesti bikin gaduh, Bu, mesti kayak gitu. Iya. Nah, kira-kira, selain langkah tadi yang Ibu Nining sebutkan, kalau misalnya dibawa ke lapangan, bermain sambil belajar gitu.
yang apalagi yang perlu diterapkan agar, Tony ini mau berubah sedikit demi sedikit ini, Bu? Selain yang saya ajak ke lapangan, Bu, mungkin ya, pastinya saya berusaha seperti ini, Bu, saya ingin mengayomi Tony dari hati ke hati sebagai wali kelas. Tentunya kalau di sekolah, kan saya bertindak sebagai orang tua murid-murid saya, Bu, khususnya Tony ya. Saya pingin ngajak Tony dari hati ke hati, saya bicarakan, "Ada apa Nak?" Mungkin seperti itu, Bu, akan nasihati Tony, "Kalau ini tidak boleh." Mungkin seperti itu. Tentunya dengan penuh kasih sayang seorang ibu tentunya, Bu, kan saya juga jadi mama ya di rumah, pastinya Tony itu anak saya di sekolah. Nah, seperti itu, Bu. Nah, dari 2 hal yang, Bu Nining tadi sampaikan ya, yang pertama itu, belajar sambil bermain atau berolahraga ya, Bu, ya. Iya, Kemudian, menyempatkan waktu, untuk memberikan nasihat ya, Bu, ya. iya. Tentunya nasihat di sini bukan tekanan atau apa ya, dari hati ke hati, kata Bu Nining tadi itu agar Tony itu bisa berubah, heeh. Nah, di sini 2 hal tadi yang di Bu Nining sebutkan itu bisa nggak nih Bu Nining terapkan nih? Ya, meskipun sulit, Bu, saya kan pingin merubah Tony ya, pasti harus berusaha. Mau tidak mau saya harus berusaha, Bu, karena itu jadi tantangan ke saya, Bu. Kan jadi kelas gaduh, jadi saya pinginnya berubah ya. Pasti saya harus berusaha untuk bagaimana untuk merubahnya. Wah, semangat sekali ya Bu Nining ini ya. Ya, Bu, ya. Semangat semangat. Iya, eee, yang mana yang paling mungkin nih Bu, dalam minggu-minggu ini, yang bisa Bu Nining lakukan di antara 2 hal tadi itu Bu? Yang paling tentunya yang mungkin bisa dilakukan dari hal tadi ya, Bu, ya, 2 hal tadi pastinya di setiap pembelajaran, Bu, pastinya biar Tony tidak bosan, pastinya akan saya selipkan Tony saya ajak keluar, pastinya bukan Tony sendiri, Bu, mungkin sama teman-temannya gitu. Entah kan pastinya bukan ada media pembelajaran, di media pembelajaran kan tidak harus di kelas, kita bawa anak-anak ke lapangan. Lah, kalau dibawa ke lapangan seperti yang saya bilang tadi, Tony semangat banget, Bu. Nah, mungkin diselingi seperti itu. Selain itu, Bu, ya itu, kalau di kelas misalkan dia lagi ngerjakan sambil saya duduk di sampingnya, nasehatin dia sambil dia kerja, mungkin seperti itu. Tentunya dengan penuh kasih sayang seorang ibu kepada muridnya. Kalau di sekolah, Bu, ya seperti itu, Bu, kira-kira. Wah Bu Nining, dari percakapan kita ini, menurut Bu Nining nih dari awal kita, apa nih yang, Bu Nining dapatkan nih? Wow, banyak sekali, Bu. Awalnya saya pingin kebingungan saya, galau saya bener, Bu. Gimana kok kayak gini nih, kok udah berubah-berubah, pastinya seperti itu, Bu, ya. Jadi dengan di-coaching oleh Bu Mariati, setidaknya saya refresh, Bu. Saya punya gambaran apa yang harus saya lakukan untuk merubah Tony meskipun sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu, Bu. Wow, terima kasih banyak ini, Bu. Wah, semangat sekali ya Bu Nining ya, semoga berhasil ya Bu ya. Kalau begitu, saya tunggu cerita minggu depan lagi ya Bu, kita berbincang-bincang lagi ya. Saya tuh pengen denger cerita kelanjutannya nih Bu, kelanjutan cerita dari Bu Nining perihal Tony ini Bu. Dalam menerapkan 2 hal yang tadi yang Ibu Nining sebutkan, bagaimana hasilnya dan seperti apa ceritanya. Saya tunggu cerita selanjutnya di minggu depan ya Bu Nining. Sukses, semangat, dan semoga selalu sehat ya Bu Nining ya. Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih. Siap pastinya. Saya juga suka, saya senang malah Bu punya dapat masukan. Jadi ya saya punya solusi apa gambaran saya ke depannya. Siap Bu. Nanti setelah minggu depan saya pastinya akan menghubungi Ibu lagi untuk memberikan kabar tentang bagaimana apa saya sudah berhasil apa tidak begitu Bu. Oke Bu, terima kasih banyak. Baik Bu Nining, terima kasih juga, terima Ya. kasih kembali. Assalamualaikum Selamat Ibu. ya, waalaikumsalam.